sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum. Teman Mantra, ada sebuah persoalan yang berawal dari sebuah donasi akhirnya jadi melebar kemana-mana nih. Pasalnya banyak pihak yang ikut terlibat dan berbondong-bondong mencari panggung atas kasus tersebut. Sudah menemukan titik terang dengan adanya perdamaian antara Farhad dengan Denny Sumargo, kali ini ada pengacara yang bernama Alvin Lim yang menyinggol Novi secara terang-terangan dengan menyebutkan hal yang tak senonoh. Kok berani banget sih? Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ nggak gratis, biaya lahiran sesar nggak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Waduh, Alvin Lim kok bisa-bisanya sih menggiring opini begitu? Emang udah ada buktinya? Atas pernyataan tersebut, Hotman Paris yang juga baru saja bertemu dengan Novi akhirnya buka suara. Bukan untuk ikut campur, namun Hotman Paris justru memberikan pandangan hukumnya atas apa yang terjadi dengan Novi. Dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat, jadi Novi curhat. Memang itu isi video orang itu yang sudah viral, itu sangat tidak manusiawi, kelewatan. Menuduh orang germo, menuduh orang germo jual beli anak ojek anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan, dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum, karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti. Makanya hati-hati dalam berbicara ya. Nah, tanpa berlama-lama, Novi juga menyampaikan kepada Hotman Paris bahwa ia akan melaporkan pihak-pihak yang sudah mencoreng nama baiknya dan berdampak pada hal lainnya. Iya, tadi Novi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu siapa pakai pengacara siapa. Kalau aku banyak sidang di luar negeri, jadi gue nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum. Ya, sekali lagi para pengacara yang mempeributkan kasus receh, udahlah, pakai kacamata dong, ya. Lihatlah abangmu ini, ya. Coba lihat dia. Aku nggak pernah ngaku anak naga. Aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Munculnya Hotman Paris ke publik untuk memberikan dukungan kepada Novi, meski ada juga beberapa pihak yang menyebut Hotman Paris ikut campur dengan permasalahan ini, namun ternyata Hotman Paris tak ambil pusing dan menanggapinya dengan santai. Merasa tertantang nggak, Bang? Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka mail, itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan perebutan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak, si Rasman. Sekarang udah jadi terdakwa. Ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu dia tuh, malu banget gitu loh.
menyampaikan bahwa pihak Novi akan melaporkan ke pihak kepolisian pada hari Senin, rupanya Novi bersama kuasa hukumnya datang lebih cepat. Mereka mendatangi Polda Metro Jaya pada Minggu malam guna melaporkan beberapa pihak. Kira-kira siapa ya yang dilaporkan? Malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. Atas pertimbangan-pertimbangan yang ada, kuasa hukum Novi juga menyampaikan bahwa pihak-pihak tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tak serta-merta membuat laporan, pihak Novi juga menyebut bahwa telah mengumpulkan bukti-bukti dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai dasar laporannya. Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanyakan ke penyidik ya. Tak ingin tinggal diam, Novi mengatakan bahwa hal ini sudah kelewatan dan merugikan nama baiknya sebagai ketua yayasan. Ya gimana enggak ya, setelah sebelumnya ada pengacara yang bilang bahwa Novi merupakan seorang pecandu. Nah, kali ini ada yang menyebut bahwa Novi adalah seorang tunasusila. Kalau semakin lama didiamkan, hal ini tentu akan menjadi bola liar dan membuat banyak pihak makin semena-mena. Sudah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Oke. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Tuh kan, jadi melebar kemana-mana. Kasian loh kalau anak juga sampai jadi korban. Lagian kenapa jadi menyerang personal sih? Permasalahan utamanya kan berawal dari donasi Agus. Kenapa sekarang jadi panjang dan banyak banget pihak yang mau ambil andil dari persoalan itu? Usut punya usut, nggak hanya UU ITE aja nih yang dilaporkan oleh pihak Novi. Ternyata ada 4 pasal berlapis dari 1 laporan yang dilayangkan oleh pihak Novi. Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam 1 laporan ya? Betul, dalam 1 laporan. Kalau udah begini jadinya repot kan? Semua pihak jadi main lapor-laporan ke polisi. Ya kita doakan saja semoga ada titik terang dari permasalahan ini dan perkaranya bisa kembali mengerucut pada perdamaian dengan semua pihak.